Pernahkah Anda melihat kucing Anda duduk diam menatap keluar jendela dan bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bahagia? Apakah ia tidak memimpikan padang rumput hijau tak berujung, bukannya terkurung 4 dinding apartemen? Atau mungkin kucing Anda yang tinggal di rumah pribadi, setiap hari menghadapi bahaya mematikan yang mungkin tak pernah Anda duga. Hari ini, kita akan membandingkan dua dunia. Apartemen yang nyaman dan aman melawan rumah pribadi yang penuh petualangan. Kita akan mencari tahu tuntas, di mana sebenarnya tempat terbaik bagi kucing untuk hidup. Dan saya berjanji, beberapa kesimpulan nanti pasti akan sangat mengejutkan Anda. Bersiaplah, karena setelah video ini Anda akan melihat rumah dan hewan peliharaan Anda dari sudut pandang yang sama sekali baru. Dan pertanyaan utama yang akan kita ajukan di akhir, bagaimana jika baik apartemen maupun rumah ternyata adalah perangkap? Jika kita melewatkan satu rahasia penting, mari kita mulai. Untuk memahami inti permasalahan ini, kita perlu kembali beberapa ribu tahun yang lalu. Kucing, pada dasarnya, adalah predator ulung yang terasah jutaan tahun evolusi. Nenek moyangnya tak pernah hidup di gua-gua nyaman. Mereka berpatroli, berburu dan berjuang demi kelangsungan hidup di wilayah mereka. Proses domestikasi kucing sendiri relatif baru dalam lini masa sejarah. Berbeda dengan anjing yang menjadi rekan kerja manusia, kucing datang sendiri kepada kita, tertarik oleh melimpahnya tikus di lumbung-lumbung. Ia membuat kesepakatan yang saling menguntungkan dengan manusia, namun tak pernah sepenuhnya melepaskan kemandiriannya. Konflik batin inilah antara sifat pemburu liarnya dan statusnya sebagai hewan peliharaan yang menjadi inti dilema kita hari ini. Apartemen memang menawarkan keamanan, tapi merampas kesempatan kucing untuk memenuhi naluri alaminya. Rumah memberikan kebebasan, namun juga menyodorkan risiko-risiko mematikan. Dan tugas kita sebagai pemilik adalah menemukan keseimbangan dalam pertarungan kuno antara alam dan peradaban ini. Baiklah, mari kita mulai dengan keuntungan paling jelas dari memiliki rumah pribadi, kebebasan. Kita membayangkan gambaran ideal. Seekor kucing berjalan anggun di atas rumput hijau, berjemur di bawah sinar matahari, dan dengan rasa ingin tahu mengamati kupu-kupu. Ia memenuhi naluri alaminya, menghirup udara segar, dan ia bahagia. Gambaran ini sangat lazim dalam budaya kita, dan terasa seolah-olah sepenuhnya benar. Memang, kucing adalah hewan yang membutuhkan ruang. Dan memang, di rumah pribadi, ia memiliki akses ke dunia aroma, suara, dan tekstur yang luas. Ia bisa mengasah kukunya pada pohon sungguhan, bukan pada tiang garuk. Ia bisa berburu tikus sungguhan, bukan mengejar penunjuk laser. Ini adalah pengalaman tak ternilai yang memperkaya hidupnya, serta memberikan stimulasi fisik dan mental yang sangat dibutuhkan. Seolah-olah pilihannya sudah jelas. Namun, gambaran indah ini hanyalah satu sisi mata uang. Dan ada sisi lain yang sangat gelap dan berbahaya. Namun, ada kenyataan pahit yang tersembunyi di balik kebebasan ini. Membiarkan kucing Anda berkeliaran bebas, bahkan di area yang menurut Anda sudah berpagar, ibarat memainkan Russian roulette bagi nyawa kucing Anda. Musuh utama pertama adalah kendaraan bermotor. Bahkan di jalanan desa yang sepi sekalipun, kendaraan bisa melintas, dan refleks kucing tidak selalu cukup untuk menyelamatkan mereka dari bahaya logam yang melaju kencang. Ancaman kedua adalah hewan lain. Anjing tetangga, kucing liar, hingga hewan buas seperti musang, semuanya bisa menyebabkan luka mematikan. Perkelahian antar kucing bukan hanya sekadar cakaran ringan. Ini adalah risiko tertular virus Feline Immunodeficiency Virus, FIV, atau leukemia, penyakit mematikan yang belum ada obatnya. Ditambah lagi, risiko terserang parasit seperti kutu, tungau, dan cacing juga sangat tinggi. Dan yang tak kalah penting, bahaya dari manusia itu sendiri. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kasih sayang terhadap hewan. Kucing Anda bisa saja diracuni, disakiti, atau bahkan diambil begitu saja, karena dianggap kucing jalanan. Rata-rata harapan hidup kucing yang dibiarkan berkeliaran bebas bisa beberapa kali lebih pendek dibandingkan kucing yang tinggal di dalam rumah. Dengan latar belakang ini, apartemen terasa seperti benteng yang tak tertembus. Di sini, Anda adalah penguasa mutlak. Anda sepenuhnya mengendalikan lingkungan di sekitar Anda. Tidak ada kendaraan, anjing liar yang agresif, atau makanan beracun. Anda bisa 100% yakin bahwa hewan peliharaan Anda tidak akan terlibat perkelahian atau membawa pulang berbagai penyakit berbahaya. Anda mengontrol makanannya,
Memastikan ia mendapat gizi seimbang, bukan hanya sisa makanan dari tetangga atau hasil buruan tikus yang kebersihannya diragukan. Ini meminimalkan risiko keracunan makanan dan obesitas. Di apartemen, jauh lebih mudah untuk memantau kondisi kesehatan kucing. Setiap perubahan dalam perilaku, nafsu makan, atau tingkat aktivitas akan langsung terlihat. Jika kucing dibiarkan berkeliaran bebas, Anda mungkin tidak menyadari adanya masalah kesehatan selama berhari-hari. Apartemen menawarkan prediktabilitas dan keamanan. Ini adalah jaminan bahwa hewan kesayangan Anda akan menemani Anda selama mungkin. Namun, apakah benteng ini benar-benar aman? Perasaan aman sepenuhnya di dalam rumah atau apartemen bisa jadi jebakan berbahaya bagi pemiliknya. Kenyataannya, hunian kita justru menyimpan banyak ancaman tersembunyi. Yang paling umum dan tragis adalah jendela serta balkon yang terbuka, terutama yang dilengkapi kawat nyamuk. Kucing suka sekali duduk di ambang jendela, dan kawat nyamuk seringkali memberi mereka rasa aman palsu. Setiap tahun, puluhan ribu kucing mengalami cedera serius atau bahkan mati akibat terjatuh dari jendela. Bahaya kedua adalah produk pembersih rumah tangga. Cairan pembersih lantai yang ditinggalkan tanpa pengawasan atau bubuk deterjen yang tumpah bisa menyebabkan keracunan parah. Ancaman ketiga berasal dari tanaman hias dalam ruangan. Banyak bunga populer seperti lili, Dieffenbachia, dan azalea sangat beracun dan mematikan bagi kucing. Bahkan satu helai daun yang tertelan bisa menyebabkan gagal ginjal. Jangan lupakan juga bahaya kabel listrik, benda-benda kecil yang bisa tertelan, dan hiasan rambut malaikat Natal. Rumah atau apartemen baru akan aman jika pemiliknya proaktif menjadikannya demikian, dengan selalu ekstra hati-hati dan waspada. Mari kita kembali ke rumah. Jika mengesampingkan segala risiko, rumah pribadi adalah gym yang ideal bagi kucing. Kucing tidak perlu susah-susah mencari hiburan. Seluruh hidupnya diwarnai dengan pergerakan. Ia berpatroli di wilayahnya, memanjat pohon, melompati rintangan, dan berburu. Aktivitas fisik yang berkelanjutan ini menjaga kekuatan otot, mencegah obesitas, dan berbagai penyakit terkait seperti diabetes serta masalah persendian. Ini adalah pencegahan alami terhadap hipodinamia atau kurang gerak. Momok bagi kucing-kucing apartemen. Permukaan yang beragam, mulai dari rumput, tanah, hingga kulit pohon, sangat bermanfaat untuk kaki dan cakar mereka. Ini tak ubahnya manikur dan pijatan alami. Di rumah, kucing mendapatkan seluruh spektrum aktivitas fisik yang memang sudah menjadi kodratnya. Ini membantu tidak hanya fisik, tapi juga kesehatan mental mereka. Sebab, aktivitas fisik adalah cara terbaik untuk menghilangkan stres dan menyalurkan energi yang terpendam. Lalu, apa yang bisa ditawarkan apartemen untuk menandingi semua itu? Kucing rumahan seringkali menghadapi masalah kebosanan dan kurangnya aktivitas fisik. Ketika tidak ada hal yang menarik untuk dilakukan, kucing cenderung menghabiskan waktunya dengan tidur seharian atau makan hanya karena bosan. Hal ini langsung mengarah pada masalah kelebihan berat badan. Obesitas pada kucing bukan hanya sekadar masalah penampilan. Kondisi ini merupakan beban yang sangat besar bagi jantung, sendi, dan organ dalamnya. Obesitas dapat memicu diabetes, penyakit batu saluran kemih, dan memperpendek usia harapan hidup mereka. Selain itu, kurangnya gerak dan stimulasi juga dapat memicu masalah perilaku. Kucing mungkin mulai merusak perabotan, menunjukkan agresi kepada pemiliknya, atau buang air sembarangan. Ini bukan karena nakal, melainkan sebuah seruan minta tolong. Ia bosan, dan energinya tidak menemukan saluran yang tepat. Dan semua tanggung jawab untuk mencegah hal ini terjadi sepenuhnya ada pada pemiliknya. Di dalam rumah, kucing sepenuhnya bergantung pada manusia dalam hal mengatur waktu luangnya. Jadi, apakah kucing yang hanya di rumah, indoor, pasti akan bosan dan jadi gemuk? Tentu saja tidak. Dengan bantuan industri perlengkapan hewan modern dan sedikit kreativitas, Anda bisa menyulap apartemen studio terkecil, sekalipun menjadi surga yang nyaman bagi kucing kesayangan Anda. Kuncinya adalah ruang vertikal. Kucing berpikir dalam 3 dimensi. Bagi mereka yang penting bukan hanya seberapa luas lantai, melainkan adanya kesempatan untuk memanjat dan menjelajahi tempat tinggi. Rak dinding yang dihubungkan jembatan kecil, pohon kucing, cat tree bertingkat, atau hemok yang dipasang di jendela. Semua ini akan memperluas wilayah kucing dan memberinya banyak peluang untuk bergerak dan berolahraga. Penting juga untuk memberikan stimulasi mental, mainan interaktif, dan tempat makan puzzle feeder, yang mengharuskan mereka berburu untuk mendapatkan makanan, merupakan simulasi perburuan alami yang sangat baik dan melatih otak kucing Anda.
Bahkan, kardus bekas dengan beberapa lubang yang dipotong pun bisa menjadi hiburan yang luar biasa dan sederhana. Aturan utamanya adalah lingkungan mereka tidak boleh statis. Anda perlu secara rutin mengganti mainan dan menambahkan elemen baru untuk menjaga rasa penasaran dan ketertarikan si kucing. Meskipun kucing Anda yang tinggal di rumah pribadi mungkin terhindar dari mobil dan anjing galak, ada lapisan risiko besar lainnya yang perlu diwaspadai, risiko kesehatan. Saat berada di luar, kucing rentan terpapar banyak sekali patogen. Infeksi virus seperti kalisivirus atau rhinotracheitis bisa menular melalui udara dari kucing lain. Penyakit kulit seperti kurap, kutu telinga, kutu bulu, dan cacing adalah masalah yang hampir pasti diderita kucing yang dibiarkan berkeliaran. Dan beberapa dari hadiah ini bahkan bisa berbahaya bagi manusia. Cedera akibat perkelahian tidak hanya menimbulkan luka, tetapi juga abses yang seringkali memerlukan tindakan bedah. Keracunan karena memakan hewan pengerat atau sisa makanan yang ditemukan di jalanan juga sering terjadi. Akibatnya, pemilik kucing yang tinggal di rumah pribadi harus siap menghadapi biaya dokter hewan yang jauh lebih sering dan terkadang sangat mahal. Penghematan pada mainan bisa berakhir dengan tagihan klinik yang membengkak. Nah, sekarang mari kita bahas soal kesehatan mental kucing. Salah satu masalah utama bagi kucing peliharaan di apartemen adalah deprivasi sensorik atau kurangnya stimulasi indera. Bayangkan saja, setiap hari kucing Anda hanya melihat dinding yang itu-itu saja, mencium aroma yang sama. Dunia kucing di dalam apartemen memang sangat terbatas. Memang, mereka bisa melihat dunia di balik jendela, tapi tak bisa mencium, menyentuh, apalagi menjelajahinya. Ini ibarat menonton film seru tanpa suara atau bahkan bau. Lama-kelamaan, kondisi ini bisa memicu apati, bahkan depresi pada kucing. Kucing bisa jadi lesu, kehilangan minat bermain. Otaknya tidak mendapatkan stimulasi yang cukup untuk bisa berfungsi dengan optimal. Ia memang hidup di dunia yang aman, tapi juga terasa steril dan membosankan. Hal ini sangat krusial, terutama bagi kucing muda dan aktif yang insting alaminya untuk menjelajah tidak bisa tersalurkan. Oleh karena itu, peran pemilik sangat penting untuk terus-menerus memperkaya lingkungan tempat tinggal mereka. Caranya, dengan membawa pulang berbagai aroma baru dari luar, tekstur baru, dan pengalaman-pengalaman baru. Mungkin kita berpikir, di rumah pribadi, masalah deprivasi sensorik itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula, dunia di luar sana penuh dengan berbagai aroma, suara, dan kejadian. Namun, justru disinilah ada ekstrem yang lain, yaitu sensory overload atau kelebihan stimulasi sensorik yang berujung pada stres kronis. Bagi seekor kucing, wilayah adalah segalanya, dan di wilayahnya sendiri, ia harus selalu waspada. Kucing lain, anjing, bahkan orang yang sekadar lewat pun bisa dianggap sebagai potensi pelanggar batas wilayahnya. Kucing dipaksa untuk terus-menerus berpatroli, meninggalkan penanda bau, dan bahkan terlibat dalam pertengkaran demi mempertahankan status dan wilayahnya. Ini adalah beban stres harian yang sangat besar, dan stres kronis pada gilirannya akan melemahkan sistem kekebalan tubuhnya, membuat kucing lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Bahkan bisa memicu kondisi seperti sistitis idiopatik, yaitu peradangan pada kandung kemih yang disebabkan oleh stres atau faktor saraf. Jadi, apa yang terlihat seperti kebebasan sebenarnya adalah tugas berat tanpa henti untuk menjaga wilayah, yang pada akhirnya menguras energi dan sistem saraf hewan peliharaan kita. Kembali lagi ke apartemen, bagaimana cara mengatasi kebosanan dan minimnya stimulasi? Sebenarnya ada banyak sekali cara. Anda bisa membuat TV kucing. Pasanglah wadah makanan burung di luar jendela. Mengamati burung adalah kegiatan yang sangat menarik bagi predator kecil ini. Anda juga bisa menggunakan feromon khusus kucing atau semprotan beraroma catnip untuk memperkaya indera penciumannya. Bawalah daun, ranting, atau kerucut pinus dari luar. Biarkan kucing Anda menjelajahi aroma baru dalam lingkungan yang aman. Dan tentu saja, bermain. Jangan hanya menggerakkan mainan di tali, tapi tirulah aktivitas berburu, mengintai, mengejar, dan menangkap mangsa di akhir permainan. 15 menit permainan yang terencana seperti ini, 2 kali sehari, bisa sepenuhnya memuaskan insting berburu kucing dan menghindarkannya dari kebosanan. Yang terpenting adalah partisipasi dan kreativitas pemilik. Aspek penting lain yang sering terlupakan adalah ikatan dengan manusia. Di lingkungan rumah pribadi, di mana kucing memiliki dunia luas untuk dijelajahi, manusia seringkali tergeser ke posisi kedua.
Kucing pulang hanya untuk makan dan tidur, sementara sebagian besar kehidupannya justru dihabiskan di luar sana, di balik pintu. Sebaliknya, di apartemen, manusia adalah pusat semesta bagi kucing. Ia adalah sumber utama hiburan, kasih sayang, dan interaksi sosial. Hal ini membentuk ikatan yang jauh lebih erat dan mendalam antara hewan peliharaan dan pemiliknya. Kucing yang tinggal di apartemen seringkali lebih berorientasi pada manusia. Mereka lebih membutuhkan perhatian dan membalasnya dengan kasih sayang tak terbatas. Tentu saja, ini bukanlah sebuah aksioma, dan semua bergantung pada karakter spesifik hewan tersebut. Namun kecenderungan umumnya memang demikian. Di apartemen, Anda bukan sekadar teman serumah bagi kucing Anda, melainkan seluruh kawanan, seluruh keluarga, bahkan seluruh dunianya. Pemilik kucing di rumah tapak sering mengira hidup mereka lebih mudah. Mereka merasa tidak perlu sering-sering membersihkan kotak pasir atau terus-menerus mengajaknya bermain, karena si kucing dianggap bisa menghibur diri sendiri. Namun, anggapan itu adalah kekeliruan besar. Pertama, Anda bertanggung jawab tidak hanya atas kucing Anda, tetapi juga atas tindak tanduknya. Jika kucing Anda merusak tanaman bunga tetangga, meninggalkan jejak di teras mereka, atau yang lebih parah, menangkap dan membunuh anak burung langka, itu semua akan menjadi tanggung jawab Anda. Kucing adalah predator invasif, dan kebiasaan membiarkan mereka berkeliaran bebas dapat menyebabkan kerugian besar bagi fauna lokal. Kedua, Anda harus siap dengan kekhawatiran yang tiada henti. Di mana dia? Apakah dia baik-baik saja? Jangan-jangan dia dalam bahaya? Kecemasan ini adalah teman setia bagi pemilik kucing yang dibiarkan berkeliaran. Jadi, kemudahan yang tampak itu justru berubah menjadi tanggung jawab besar dan stres yang berkelanjutan bagi pemiliknya sendiri. Pemilik kucing rumahan mau tak mau berubah menjadi seorang manajer acara, animator, dan psikolog sekaligus. Ia memikul tanggung jawab penuh atas kesejahteraan fisik dan mental hewan peliharaannya. Tidak cukup hanya memberi makan, lalu meninggalkan kucing sendirian. Anda perlu merencanakan apa yang akan menjadi aktivitas kucing saat Anda tak di rumah. Apakah Anda akan meninggalkan mainan interaktif untuknya, atau menyalakan musik atau video khusus kucing? Anda harus terus memantau suasana hatinya agar bisa segera mengenali tanda-tanda kebosanan atau stres. Ini menuntut keterlibatan yang jauh lebih besar dalam kehidupan hewan peliharaan Anda. Anda tidak bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Seluruh lingkungannya, segala hiburannya, dan semua interaksi sosialnya, itu adalah zona tanggung jawab Anda. Ini memang sebuah pekerjaan besar, namun imbalannya adalah hewan peliharaan yang sehat, bahagia, dan sepenuhnya mempercayai Anda, yang hidupnya berada di tangan Anda yang aman dan terpercaya. Mari kita bahas juga soal finansialnya. Sekilas, memelihara kucing di rumah pribadi yang punya akses keluar mungkin terlihat lebih murah. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk kompleks permainan mahal dan mainan yang tak ada habisnya. Namun, penghematan ini sebenarnya semu. Seperti yang sudah kita bahas, risiko kesehatan di luar jauh lebih tinggi. Dan ini berarti, potensi biaya untuk dokter hewan bisa membengkak luar biasa. Pengobatan abses akibat perkelahian, terapi infeksi virus, atau operasi karena patah tulang, semua ini memerlukan biaya yang sangat besar. Belum lagi, ada biaya rutin untuk penanganan parasit yang lebih intensif. Untuk kucing yang sering berkeliaran, penanganan ini harus dilakukan lebih sering dan dengan produk yang lebih kuat. Jadi, apa yang terlihat seperti penghematan biaya di awal bisa kapan saja berubah menjadi tagihan dari klinik yang jauh, melampaui harga fasilitas bermain kucing termewah sekalipun. Justru sebaliknya, jika Anda memelihara kucing di apartemen, Anda mungkin harus mengeluarkan biaya awal yang cukup besar. Sebuah cat tree atau area bermain kucing yang kokoh, tinggi, dan berkualitas bukanlah investasi yang murah. Belum lagi mainan interaktif, tiang garuk, tempat tidur, dan rak-rak tambahan, semua ini bisa menelan biaya yang tidak sedikit. Namun, pengeluaran ini dapat Anda anggap sebagai investasi untuk kesehatan jangka panjang. Dengan menciptakan lingkungan yang kaya stimulasi dan aman, Anda akan meminimalkan risiko masalah perilaku serta penyakit yang berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik dan stres. Biaya kunjungan ke dokter hewan untuk kucing apartemen umumnya lebih bisa diprediksi. Ini mencakup vaksinasi rutin, pemeriksaan kesehatan berkala, dan mungkin perawatan untuk penyakit kronis yang timbul di usia tua. Anda juga terhindar dari tagihan darurat yang mengejutkan akibat cedera atau infeksi serius yang bisa didapat di luar rumah. Pada akhirnya, dalam jangka panjang, memelihara kucing di apartemen justru seringkali terbukti lebih ekonomis.
Bagaimana jika ada sebuah jalan tengah, sebuah solusi antara kebebasan berisiko dan kurungan yang membosankan, dan solusi itu memang ada? Ini adalah apa yang dikenal sebagai chatio, atau kadang disebut juga kandang kucing. Chatio adalah ruang tertutup yang aman, bisa berupa tambahan di rumah, atau yang menjorok keluar dari jendela. Ruangan ini memungkinkan kucing Anda menikmati udara segar, mengamati dunia luar, mencium berbagai aroma, dan mendengar suara-suara, namun tetap terlindungi sepenuhnya. Di dalam chatio Anda bisa menempatkan kayu gelondongan, rak-rak kecil, atau menanam rumput kucing. Ini adalah pilihan ideal yang menggabungkan keunggulan dari dua dunia, keamanan rumah atau apartemen, serta stimulasi dan kesenangan dari berada di luar ruangan. Tentu saja, membangun chatio membutuhkan biaya dan tempat. Namun, ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk kucing kesayangan Anda, terutama jika Anda tinggal di rumah dengan lahan pribadi dan sangat peduli dengan keamanannya. Sering sekali kita mendengar ucapan seperti, "Ini kan Maine Coon, tentu saja dia butuh rumah yang luas." Atau, "Kucing British Shorthair itu cocok-cocok saja di apartemen." Padahal mengaitkan kebutuhan seekor kucing hanya berdasarkan rasnya adalah penyederhanaan yang terlalu besar. Memang benar, beberapa ras seperti Bengal atau Abyssinian rata-rata lebih aktif dan membutuhkan lebih banyak stimulasi. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa hidup di apartemen. Artinya, di apartemen pemilik harus menyediakan lebih banyak ruang vertikal dan lebih sering mengajaknya bermain. Sedangkan kucing Persia yang terlihat tenang pun bisa merasa bosan juga, tidak kalah parahnya. Jauh lebih penting daripada rasnya adalah karakter dan temperamen individu dari kucing itu sendiri. Ada kucing yang aktif dan penasaran, ada pula yang lebih suka di rumah dan bermalas-malasan. Dan ini tidak tergantung pada warna bulu atau panjang ekornya. Jadi, sebaiknya jangan terlalu bergantung pada stereotip ras, melainkan kita harus benar-benar mengamati hewan peliharaan kita sendiri. Nah, ini dia poin utamanya. Saat memilih antara rumah dan apartemen, yang paling penting bukanlah lokasinya, melainkan kepribadian unik si kucing itu sendiri. Jika Anda memiliki kucing yang penakut dan mudah cemas, membiarkannya keluar, bahkan ke area yang aman sekalipun, akan menjadi sumber ketakutan konstan baginya. Kucing seperti itu akan jauh lebih nyaman dan tenang di lingkungan apartemen yang terprediksi dan aman. Sebaliknya, jika Anda memiliki kucing yang hiperaktif dan suka menjelajah, tinggal di apartemen kecil tanpa stimulasi yang memadai akan membuatnya tidak bahagia dan bahkan mulai merusak barang-barang di sekitarnya. Dalam kasus ini, Anda harus bekerja ekstra keras untuk memperkaya lingkungannya dengan stimulasi yang memadai, atau mempertimbangkan untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih luas. Tidak ada jawaban tunggal yang cocok untuk semua. Yang ada hanyalah kucing Anda, dengan segala kebutuhan dan karakternya. Dan tugas Anda sebagai pemilik adalah memahami kebutuhan-kebutuhan ini dan memenuhinya dengan cara terbaik yang memungkinkan. Pada akhirnya, seluruh perdebatan kita mengenai rumah dan apartemen bermuara pada satu kesimpulan sederhana namun sangat penting. Tempat ideal bagi seekor kucing bukanlah rumah atau apartemen. Tempat ideal bagi seekor kucing adalah di dekat pemilik yang penuh kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab. Anda mungkin saja tinggal di sebuah rumah mewah yang sangat besar, dengan lahan berhektar-hektar. Tetapi jika Anda tidak peduli pada kucing Anda, ia akan merasa tidak bahagia dan berisiko. Namun, Anda juga bisa tinggal di apartemen studio mungil. Jika setiap hari Anda bermain dengannya, peduli akan kenyamanannya, menata ruang khusus untuknya, dan memberikan kasih sayang Anda, ia akan menjadi kucing paling bahagia di dunia. Bukanlah dinding yang membuat kucing bahagia, melainkan manusianya. Keterlibatan Anda, waktu Anda, serta keinginan Anda untuk memahami dan menerima sifat alami makhluk luar biasa ini, itulah yang benar-benar penting. Jadi, apa hasil akhir dari perdebatan kita ini? Sejatinya, tidak ada pemenang mutlak di sini. Kita telah menguak mitos kebebasan absolut di rumah tapak, menunjukkan bahwa kebebasan itu seringkali diiringi bahaya yang mengancam jiwa dan stres kronis. Dan kita juga telah menguak mitos keamanan absolut di apartemen, yang tanpa keterlibatan aktif pemiliknya, bisa berubah menjadi penjara yang membosankan, penuh dengan ancaman tersembunyi. Inilah titik baliknya. Baik rumah tapak maupun apartemen, keduanya bisa menjadi surga atau neraka bagi kucing. Dan kuncinya ada di tangan Anda. Luasnya meter persegi bukanlah rahasia utama kebahagiaan kucing, melainkan pemilik yang aktif dan penuh perhatian.
yang bersedia menginvestasikan sumber daya, waktu, dan kasih sayangnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh rangsangan, dimanapun sang pemilik tinggal. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika demikian, jangan lupa like dan subscribe kanal kami, agar tidak ketinggalan ulasan kami berikutnya tentang kehidupan hewan peliharaan. Sekarang, pertanyaan utama untuk Anda, di mana kucing Anda tinggal? Di apartemen atau rumah? Dan keuntungan serta kerugian apa saja yang Anda alami secara pribadi? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.